Halo semuanya, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Idewayu Cynthia Wardani. Kalian bisa panggil saya Bu Dewa atau Bu Ayu Cynthia. Dan selama 1 tahun ke depan, Ibu akan jadi pendamping kalian di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau biasa disebut dengan IPS. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian semua di SMP PGRI 8. Semoga kalian semua bisa menikmati waktu belajar kalian di rumah bersama guru-guru di SMP PGRI 8 ya. Sekarang waktunya kita masuk ke materi pertama. Nah, seperti yang kalian lihat, Ibu sudah membuatkan peta konsep tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, kalau kalian mendengar kata ruang, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Kamar, rumah, desa, kota, negara, ya, semua itu termasuk dalam kategori ruang. Tapi, apa sebenarnya pengertian dari ruang itu sendiri ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Contoh pertamanya, pantai. Di pantai, kita bisa melihat pemukiman penduduk atau di sekitar pesisir pantai. Yang kedua, kota. Di kota kita juga bisa menemukan berbagai macam makhluk hidup, tidak hanya manusia tentunya, tapi juga binatang dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah gunung. Mengapa ruang? Apa sih hubungannya dengan interaksi? Faktor utama kenapa ruang itu dibutuhkan untuk interaksi adalah karena setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan perbedaan inilah yang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lain. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sama seperti manusia, apakah kalian bisa tinggal sendiri? Tentu tidak. Manusia harus hidup bersama manusia lainnya. Begitu juga dengan ruang. Ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, di dalam ruang itu ada interaksi. Apa itu interaksi? Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Mari kita lihat macam-macam interaksinya ya. Mobilisasi atau pergerakan manusia. Ya, seperti contohnya mudik, jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, menemui nenek di kampung, atau bermain sama teman di luar. Itu termasuk pergerakan manusia. Ketika kalian bergerak, otomatis kalian akan berkomunikasi. Ya, seperti berkenalan dengan orang baru, berteman, bermain di luar. Kalian melakukan komunikasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang tidak langsung seperti apa, Bu? Contohnya seperti kita sekarang, melalui gadget. Dan yang terakhir ada transportasi. Interaksi terjadi karena adanya transportasi. Tapi pada transportasi tidak hanya manusia yang mengalami interaksi, tetapi juga benda. Maka dari itu, pada zaman sekarang kalau kita menginginkan benda dari luar negeri akan sangat mudah karena transportasi yang sudah memadai. Nah, di dalam interaksi antar ruang, ada 3 kondisi atau 3 syarat agar bisa terjadi. Nah, 1. Saling melengkapi atau complementary.
Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Bagi yang belum tahu, surplus berarti mempunyai lebih daripada yang dibutuhkan atau bisa untuk dijual. Nah, wilayah A mempunyai banyak sayuran, wilayah B mempunyai banyak ikan. Jadi mereka saling melengkapi. Wilayah B memberikan ikan kepada wilayah A dan wilayah A mengirimkan sayuran sebagai pengganti ikannya. Syarat nomor 2, kesempatan antara, intervening opportunity. Kita lihat lebih dekat ya. Nah, seperti tadi, wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Sekarang ada wilayah yang lainnya lagi, dan kebetulan jaraknya lebih dekat daripada wilayah B. Lalu, mana yang dipilih A? Betul, A akhirnya memutuskan untuk berhubungan timbal balik dengan wilayah C. Karena jarak berarti mempengaruhi biaya dan waktu. Semakin pendek jaraknya, makin banyak biaya dan waktu yang bisa dikurangi. Maka dari itu, A memutuskan untuk bekerja sama dengan wilayah C. Dan yang terakhir, kemudahan transfer atau transfer ability. Biaya yang murah dan ketersediaan infrastruktur adalah kunci kemudahan transfer. Ya, transfer itu yang dimaksud adalah transportasi, kemudahan barang berpindah. Nah, seperti syarat yang kedua tadi, jika ada infrastruktur atau sarana-prasarana seperti bandara, pelabuhan, atau jalan tol, maka akan semakin murah dan mudah, juga cepat biaya yang digunakan oleh pihak yang mentransfer. Nah, maka dari itu, ketersediaan infrastruktur dan biaya yang murah adalah kuncinya. Seperti kalian kalau belanja online, semakin dekat rumah kalian dengan toko tersebut, maka biayanya juga semakin murah. Nah, sekian pada materi pertama kita pada hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan chat ibu di grup WhatsApp ya.